Oke, sebelum saya masuk dulu di poin apa yang akan saya bicarakan, ada satu cerita. Waktu itu saya lagi ngajar di satu tempat, tapi hanya guru tamu, ya guru tamu. Tiba-tiba ada satu anak bilang begini, Bu, saya minta didoakan. Setelah ini saya mau ke dokter mata. Saya lihat matanya nggak pakai kacamata. Terus saya bilang, kenapa matanya? Ya Bu, saya minta didoakan biar mata saya disembuhkan. Matanya kenapa? Ini Bu, setiap kali saya buka dompet, saya nggak lihat apa-apa Bu. Gak ada isinya kayaknya. Jadi kayaknya mata saya ada yang tidak beres ini. Saya bilang, bukan matanya yang tidak beres, memang keuangan Anda yang tidak beres. Jadi dia minta didoakan. Kadang-kadang seperti ini, ketika bicara iman, Anda beriman untuk memiliki sesuatu, tapi imannya konyol. Misalnya gini, masih kelas 10 misalnya, beriman dibelikan mobil, padahal bapaknya aja naik sepeda motor. Sepeda motornya pun jelek misalnya begitu. Tapi dia punya iman, pada saat kelas 10 dia bisa dapat mobil. Itu konyol. Jadi iman itu harus sesuai ya. Ketika bicara the power of faith, ayat yang dikasih itu Ibrani 11 ayat 1. Kita baca dulu. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ketika bicara iman, menjadi orang Kristen, saya tidak tahu ya, adik-adik di sini memang hanya rajin ke gereja untuk cari teman atau memang cari Tuhan. Tetapi yang penting, yang pertama ketika bicara the power of faith, itu bicara pertama, your circle. Kamu ada di lingkungan siapa dulu? Kalau lingkunganmu tidak memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang kamu dapatkan juga seperti itu. Di dalam Alkitab, itu di dalam Lukas 5, dalam Lukas 5 ayat 17, ada yang tahu cerita tentang beberapa orang yang ngangkat orang lumpuh terus dibawa ke atas atap? Karena waktu itu orang rame, temennya lumpuh. Mereka mau bawa temennya supaya didoakan sama Yesus, diberikan kesembuhan. Tapi saking banyaknya orang, mereka nggak bisa masuk dalam rumah itu. Akhirnya mereka naik ke atas genteng, dibukalah atapnya dan mereka turunkan teman mereka itu. Yang menjadi poin dari cerita ini adalah yang punya iman di sana siapa? Orang lumpuh atau temannya? Orang lumpuh atau temannya? Temannya. Kenapa teman-temannya percaya bahwa teman mereka yang lumpuh ini bisa disembuhkan oleh Yesus? Mereka naik ke genteng, diturunkan. Itu iman dari teman-temannya. Hari ini yang ada di circle kamu siapa? Iman dari circle kita bisa mempengaruhi kita. Jadi the power of faith seperti ini. Beriman jangan sendiri. Beriman mesti rame-rame. Hari ini adik-adik Kristen di sini cuma jadi Kristen tidak akan membuat Anda bisa memiliki keajaiban. Tidak akan membuat Anda bisa melihat mujizat Tuhan. Tidak akan membuat Anda masuk surga. Menjadi Kristen itu cuma agama. Tapi punya iman itu berbeda. Punya iman itu akan menyelamatkan. Jadi kalau punya teman itu membawa kita masuk di dalam circle yang bagus ya. Jadi kalau SMA, saya juga dulu pernah SMA loh. Circle-nya pernah circle yang jelek gini. Circle pertama adalah kalau dulu tuh belum ada HP. Kelihatan umur saya tua kan? Belum ada HP. Tapi teman-teman dulu, circle yang satu, mereka itu suka baca buku porno. Buku porno, jadi dulu tuh nggak ada gambarnya ya, buku porno. Cuma karena bukunya itu, jadi gini, ada satu buku tuh digilir, nanti yang satu sudah selesai baca, yang lainnya baca. Dan saya tidak suka membaca buku itu bukan karena tidak suka dengan ceritanya. Bukunya kecil, tulisannya kecil. Dan saya paling tidak suka membaca buku seperti itu, yang tulisannya kecil. Itu circle yang pertama. Circle yang kedua, itu memang mereka karena mereka, jadi orang tuanya itu punya usaha, kalau di sini Mira ya, atau tua begitu. Jadi mereka tuh suka minum, padahal masih SMA itu. Suka minum. Jadi pulang sekolah,
ngumpul di satu tempat itu minum, bahkan cewek-ceweknya minum. Saya juga tidak suka dengan circle itu, bukan karena saya jadi orang Kristen yang baik pada saat itu, tidak. Tapi ketika mereka ngumpul minum, yang diomongin semua yang porno. Circle yang ketiga, suka voli. Saya bergabung, akhirnya saya masuk dalam tim voli. Berarti circle saya yang saya pilih tidak salah. Saya masuk dalam tim voli, dan itu bagi saya circle yang bagus. Ini masih bicara tentang ini loh ya, tentang bagaimana kita ini bisa punya teman yang membawa pengaruh yang bagus. Hari ini circlemu siapa? Saya beritahu ya, meskipun sama-sama Kristen, tapi kalau Kristennya tidak benar, tidak usah bergaul. Ada anak menyebut dirinya Kristen, tapi sukanya video porno. Bahkan ngajak temennya nonton. Ada anak ngomong dia Kristen, tetapi terikat dengan rokok. Kurang hebat kalau cuma merokok. Di sini yang bawa sepeda motor siapa? Tunjuk tangan. Ya, kalau mau merokok tuh knalpot motor aja diisep, lebih gede. Nggak habis-habis itu. Daripada rokok, kecil. Tuh knalpot motor. Sekalian minta temennya gas. Makin banyak asapnya. Pasti lebih bagus, lebih hebat. Anda akan terkenal. Kalau merokok biasa, kecil rokok itu. Bagus itu buat Anda daripada merokok. Ini keterikatan loh ya. Saya tidak mengatakan bahwa Anda masuk neraka ketika Anda merokok. Tapi ketika itu merusak diri, itu Anda sudah menjadi circle yang buruk buat orang lain. Dan lebih buruk untuk diri Anda sendiri. Jadi the power of faith ini bicara tadi, siapa circle-nya Anda hari ini? Anda bergaul dengan siapa? Jadi gini, beberapa anak bertanya seperti ini. Kita ini harus bergaul dengan siapa? Ada yang tidak mau bergaul dengan anak yang orang tuanya bercerai. Saya katakan, pergaulan tidak dilihat dari status orang tuanya. Tapi lihat apa pengaruh yang bisa dibawa anak itu. Kalau orang tuanya bercerai tapi anaknya baik, kenapa dia tidak layak jadi teman? Bertemanlah dengan circle yang bagus. Satu anak itu datang ke sekolah telat. Gurunya bilang begini, kenapa kamu telat datang ke sekolah? Iya bu, tadi orang tua saya berantem. Terus kamu ke sekolah menungguin mereka selesai berantem? Iya bu. Loh kenapa? Soalnya sepatu saya sebelah kiri dipegang ibu, sepatu saya sebelah kanan dipegang sama bapak buat berantem. Jadi saya tunggu dulu sepatunya selesai dipakai baru ke sekolah. Nah, anak-anak yang seperti ini, ketika orang tua mereka adalah orang broken home, mereka juga layak untuk dijadikan teman. Jadilah circle yang positif buat mereka. Jangan hindari mereka. The power of faith bicara lagi. Bagaimana imanmu mempengaruhi iman orang lain, dan bagaimana orang lain yang imannya itu tidak bagus, kemudian Anda bergaul dengan mereka dan membawa pengaruh buruk, itu dibatasi. The power of faith di sini. Jadi yang pertama adalah your circle. Kita baca di Lukas 5 ayat 20. Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka yang tadi lumpuh itu, Yesus kan lihat, dia diturunkan dari atas atap. Di sini dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, bukan iman si lumpuh itu loh ya. Tuhan katakan mereka. Berarti Yesus melihat iman teman-temannya, bukan iman si lumpuh tadi. Semuanya mereka. Hari ini yang kelas 12 yang mau tamat, saya katakan, kalau kalian bersatu hati, iman berdoa, kalian akan lulus dengan nilai terbaik. Karena bersama-sama berdoanya, dan Tuhan melihat iman mereka. Itu di garis bawahi. Berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Jadi yang pertama itu adalah your circle. Yang kedua, itu bicara your heart. Hatimu. Hari ini Anda punya hati buat Tuhan apa enggak? Saya mau tanya dulu, Anda mengadakan Paskah ini karena Anda orang Kristen, atau memang Anda benar-benar mau punya sesuatu karena Paskah ini untuk diingat? Kalau Anda mengadakan Paskah hanya untuk sekedar ya buat hiburan, Anda keliru, tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Lebih baik tadi Anda di rumah, tidak usah adakan acara Paskah ini. Karena tidak membawa efek apapun buat iman Anda. Tidak membawa efek apapun buat hati Anda. Kalau Anda mau mengadakan Natal, Paskah di sekolah, harus ada momen di mana hati Anda mengingat Kristus. Jangan karena sekedar mumpung bisa nyanyi, bisa main musik, ya tidak belajar tapi ya senang-senang. Anda keliru, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi your heart, kita baca Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati orang percaya dibenarkan. Hari ini hati Anda terhadap Tuhan seperti apa? Adik-adik, betapa sedihnya ketika kalian ini menjadi Kristen. Maka kalian tidak mengenal siapa Tuhan. Makanya begitu mudah mereka yang tidak punya iman di dalam Kristus itu mudah meninggalkan Kristus. Alasannya karena pacaran. Kemarin ada yang nanya ke saya gini, Bu, katanya kalau pacaran itu haram. Saya bilang, yang bilang pacaran haram siapa? Ketika berteman dengan sedikit kasih sayang, itu baik. Tapi pacaran kalau motivasinya belajar, bohong itu. Tahu? Belajar apa? Belajar anatomi tubuh. Ya, belajar dokter-dokteran. Nah, belajar multiplikasi. Beranak cuculah kata firman Allah. Tidak ada yang mengatakan bahwa pacaran itu haram dan dosa. Kalau saya tidak menentang orang pacaran. Tapi motivasimu pacaran apa? Kalau itu menyemangati silakan. Tetapi hatimu itu loh. Kalau hati sudah tidak benar, perbuatan pun tidak benar, mulut pun yang keluar dari mulut tidak benar. Nah di sini ketika bicara hati, keinginan hatimu apa? Sekarang adik-adik, Anda sekolah. Niat Anda dalam hati itu apa? Apa yang ada dalam hati Anda? Siapa yang menjadi prioritas Anda? Sekali lagi saya katakan, Tuhan melihat hatimu. Dan satu hal lagi saya beritahu, jangan bermain-main dengan Tuhan. Kalau memang benar-benar cinta Tuhan, lakukan sesuatu dengan benar. Kalau Anda remaja, Anda kepo akan banyak hal, silakan. Selama itu Anda bisa mengontrol diri, mengendalikan diri, dan berada dalam kebenaran firman Allah. Kemudian isi hati. Isi hatimu sekarang apa? Sebentar saya mau tanya buat cowok-cowok. Cowok-cowok kira-kira kalau ada cewek lewat, ya, cewek lewat, tiba-tiba rambutnya dikepang begini, ya toh? Gak usah cowok-cowok lah, cewek-cewek aja. Rambutnya dikepang begini, celananya panjang sebelah, terus bajunya kebalik. Dalam pikiran Anda apa? Perempuannya apa? Rambutnya dikepang, ya toh? Sebelah tinggi, celananya panjang sebelah, bajunya kebalik. Menurut Anda perempuan itu apa? Hah? Gila ya? Gak waras. Pertanyaan kedua. Tapi ketika Anda melihat perempuan yang berbeda, bajunya ketat kayak baju dedek, sempit semua, sampai udelnya kelihatan, ya, itu baju adiknya dipakai, punggungnya kayak sundel bolong, kelihatan semua, celananya di terawang-terawang rada-rada tipis. Apa yang ada dalam pikiranmu? Itu menentukan siapa Anda. Ketika Anda melihat sesuatu, itu menentukan siapa Anda. Hatimu menentukan siapa dirimu. Ketika kita melihat orang, misalnya sekarang ini kan banyak anak ya, mereka itu autism, ada yang Down syndrome. Kemudian Anda melihat dengan mata seperti ini, Anda sedang mendiskreditkan ciptaan Tuhan. Banyak orang tidak suka melihat anak Down syndrome, mereka bilang anak bego. Karena Anda diciptakan Tuhan dengan normal, tapi hati Anda sudah menilai sesuatu yang buruk. Tuhan tidak pernah menciptakan yang buruk. Ketika bicara iman, Anda melihat segala sesuatu yang ada di sekitar Anda yang diciptakan Tuhan itu baik. Anda tahu menghargai orang lain, Anda tahu menghargai teman, Anda tahu menghargai guru. Meskipun gurunya
Jangan bilang-bilang ya. Apalagi gurunya suka kasih banyak PR. Kalau zaman kalian tidak ada yang dilempar pakai penghapus. Kalau zaman saya sudah dilempar pakai penghapus, penghapusnya dari kayu, disumpelin sama itu lagi, sama kapur. Terus mukanya ditulisin sama kapur. Tidak boleh dilap. Guru sekarang cuma guru zaman saya pakai acara pukul. Tidak ada yang marah. Pulang kita ngadu sama orang tua. Ma, tadi aku dipukul kapok, kata mamanya. Kalau sekarang mamanya ikut berantem sama guru cakar-cakaran. Jadi hatimu buat Tuhan itu merefleksikan imanmu. Bagaimana kita menghargai orang lain. Apa niat dalam hati kita ketika kita melihat sesuatu. Nah, biasanya niat hati itu seperti ini. Orang yang punya hati yang baik, dia tahu cara mengambil keputusan yang baik. Misalnya seperti kemarin, ada satu anak, dia diajak temannya untuk nonton bareng-bareng film porno. Dia memutuskan tidak ikut. Karena dia pikir, kalau dia ikut, nanti ketahuan mamanya. Jadi dia takut karena takut ketahuan mamanya. Pertanyaan saya, kalau tidak ketahuan masih tetap nonton? Nanti kalau ketemu lain kali saya akan beritahu pengaruh pornografi buat psikis Anda. Itu psikis Anda ya, untuk pornografi. Anda akan masuk dalam sakit mental tanpa Anda sadari. Sakit mental tidak tahu Anda di stage yang keberapa, tapi kalau itu sering secara mental Anda sakit jiwa. Ada satu anak memutuskan gini. Jadi dia sedang terapi sama psikolog karena dia terikat dengan pornografi. Kemudian psikolog ini kasih dia majalah apa efek samping dari pornografi. Dia baca. Setelah dia baca, psikolognya manggil dia. Oke, setelah kamu membaca majalah ini, pornografi pengaruhnya untuk kesehatan dan segala macam, apa keputusanmu? Dia bilang gini Bu psikolog, setelah saya membaca efek samping dari pornografi bagi kesehatan, bagi mental saya memutuskan bahwa saya tidak mau membaca majalah ini. Dia tidak mau baca majalahnya, tapi tetap pornografi. Dia bilang karena majalah ini membuat saya jadi tidak suka pornografi. Jadi saya memutuskan untuk tidak membaca majalah ini. Tapi tetap pornografi. Adik-adik sering mengambil keputusan itu. Baru putus pacar. Belum lagi selesai sakit hatinya, pacaran lagi. Alasannya apa? Biar balas dendam sama yang sana. Emang tanpa kamu aku nggak bisa hidup. Emang tanpa kamu saya nggak bisa cari pacar lain. Akhirnya pacarannya itu daripada jomblo, bukan jompo ya. Di sini yang pacaran angkat kaki, angkat tangan. Tidak ada yang mengaku kecuali yang di belakang sana sembunyi. Saya katakan tidak apa-apa Anda pacaran, tapi niat hati Anda pacaran apa? Kemudian apa yang ada dalam hati Anda ketika Anda sedang pacaran? Makanya kalau pacaran ya, jangan kayak orang buta, gelap-gelapan. Kalau pacaran itu jangan kayak pengemis, sembunyi-sembunyi minta-minta. Paham? Pacaranlah yang benar ya. Yang ketiga, yang pertama tadi adalah your circle, yang kedua your heart, yang ketiga your strength. Kekuatanmu itu apa? Ketika punya iman harus punya kekuatan. Kita baca Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil itu apa? Tadi saya bilang sebutkan Injil dalam perjanjian baru. Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu 4 kitab pertama di perjanjian baru, itu Injil namanya. Injil itu isinya apa? Semua tentang Yesus, kematiannya, kebangkitannya. Hari ini Anda boleh ada di tempat ini karena kematian Yesus. Paskah itu mengingat kematian Yesus. Kenapa Yesus mati? Yesus mati itu menjadi substitusi. Harusnya kita yang mati, harusnya kita yang dikutuk.
Tapi Yesus menjadi substitusi menggantikan Anda. Jadi kekuatan itu sekarang mengingatkan kita gini, apapun masalahmu ingat, Tuhan selalu ada menolong. Adik-adik gini ya, remaja ini sering berpikir bahwa Tuhan tidak terlalu menolong. Yang lebih menolong itu manusia. Anda keliru. Manusia mengecewakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau dikatakan kekuatan Injil ini, kita bisa melihat, apalagi Anda membaca firman, kenapa Yesus mati? Buat Anda. Kenapa Yesus bangkit? Buat Anda. Kenapa Anda merayakan Paskah? Buat Yesus. Hari ini ingat ya, kenapa Anda merayakan Paskah? Kalau Anda tidak mengerti arti Paskah, berarti Anda datang di tempat ini karena disuruh bulusi. Atau yang penting rame-rame. Belajar kenapa Anda merayakan Paskah. Kekuatan Injil, Anda percaya Yesus hidup, Anda percaya Yesus adalah Tuhan, Anda percaya Yesus bangkit, dan Anda percaya bahwa Yesus yang sudah menebus Anda. Di sini dikatakan bahwa ketika Yesus mati kita diselamatkan. Hari ini iman kita tidak akan mudah goyah kalau kita percaya kekuatan kita ada di dalam Kristus. Saya tutup dengan satu cerita. Yang rajin baca Alkitab pasti tidak tunjuk tangan. Ada yang rajin baca Alkitab di sini? Beza. Saya tanya nanti ya Beza ya. Ya, jarang. Anak muda jarang sekali baca Alkitab. Yang sering dibaca apa sih? Kalau enggak komik, nonton drama, atau enggak baca apa? Baca WA. Paling banyak baca WA ini ceritanya ya. Saya pernah tanya satu anak, dia bilang gini, Bu, saya pernah ditanya ibu saya, dibilangin ibu saya, kamu ini kok malas baca Alkitab, nanti kamu tidak mengerti kebenaran firman Allah. Ya, nanti tak suruh pendeta ngajarin kamu untuk belajar firman. Ya, terus ibunya nanya gini, kamu tahu nggak Cuk Nadin siapa? Alkitab nggak tahu, pelajaran sekolah pasti tahu. Tahu nggak? Enggak. Kamu tahu Sudirman? Enggak tahu. Kamu tahu Diponegoro? Enggak tahu. Makanya rajin baca-baca buku. Udah tidak rajin baca Alkitab, tidak rajin baca buku sekolah. Terus anaknya tanya ke mamanya, Mama tahu Ningsi tidak? Enggak tahu. Makanya rajin-rajin baca WA Papa. Di situ ada Ningsi. Di sini Anda rajin baca apa hari ini? Ketika ditanya tentang firman Anda tidak tahu. Anda lebih banyak baca WA. The power of faith bicara siapa circle-mu. Siapa yang ada di lingkunganmu itu membentukmu. Kemudian yang kedua apa tadi? Pada tidur semua. Your heart, hatimu. Yang ketiga adalah your strength. Kekuatan dari iman membuat adik-adik hari ini bisa ada dalam berkat-berkat Tuhan. Setelah Anda tamat, Anda mau jadi apa sih? Cita-cita banyak. Tapi kalau tanpa penyertaan Tuhan, Anda tidak dapat sampai ke sana. Setelah ini Anda mau apa? Belum tentu, maaf loh ya. Saya katakan tidak semua orang tua mampu membiayai kuliah Anda. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memberkati orang tua Anda untuk boleh menguliahkan Anda. Jadi hari ini jangan sia-siakan Anda sudah sekolah SMA. Jangan berpikir bahwa orang tua Anda kaya bisa membiayai kuliah Anda tahun depan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi tahun depan. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, kita tidak pernah khawatir. Itu namanya the power of faith. Yang percaya tahun depan atau ketika tamat dia bisa kuliah, angkat tangan. Yang percaya hanya segelintir orang. Dan ingat, yang angkat tangan Tuhan memperhatikanmu. Berarti kamu punya iman. Kita harus tahu loh ya, orang tua kita kalau tanpa penyertaan Tuhan tidak akan melihat berkat-berkat Allah karena mengandalkan kekuatan manusia. Jadi hari ini the power of faith, adik-adik, belajarlah untuk mengenal Tuhan, siapa Tuhan, untuk mengenal kenapa Tuhan ada dalam hidupmu. The power of faith, sekali lagi, your circle. Cari lingkungan yang bisa memberkatimu. Your heart, hatimu, sekarang lihat untuk siapa sih? Apa motivasi yang dalam hati? Dan yang ketiga, kekuatan kita adalah Injil, kebenaran firman Allah.
bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah mati menebus kita, memberikan kita kekuatan. Amin. Kelas 12, tahun ini Anda tamat. Tahun ini Anda juga berpikir untuk kuliah. Tapi rencana manusia akan sia-sia tanpa rencana Allah yang besar. Kalau ini kelas 12, kalau ada nanti kelas lain, mungkin Anda bukan kelas 12, Anda mau didoakan, silakan maju ke depan. Pemusik silakan.